Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Khalid Rahmat, Pendeta Jemaat GKI Nunukan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan memelihara kita sehingga kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Itulah harapan dan doa kepada kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Bapa di surga, kami membaca firman-Mu. Kami mohon Roh yang kudus menerangi hati kami untuk mengerti dan menerima firman dan memberi kemampuan kepada kami untuk memahaminya, memberitakannya, sehingga firman Tuhan berguna menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada saat ini diambil di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 sesuai dengan nas Almanak Gereja Kristen Pemancar Injil. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sebagai rakyat Indonesia, bahkan dunia, masih berjuang melawan COVID-19, suatu musuh yang tidak bisa kita deteksi dengan mata kita.
tetapi daya serangnya kepada kita adalah luar biasa dan sangat mengerikan. Kita harus taat, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, atau di rumah saja, beribadah di rumah, tidak boleh berkerumun, jaga jarak. Kalau yang sangat perlu keluar rumah harus kita pakai masker, dan seterusnya. Seperti pesan pemerintah kepada kita juga, kita harus taati. Saudara-saudara, kondisi seperti ini memang tidak menyenangkan. Ada beberapa orang mengatakan kondisi seperti ini adalah seperti di penjara. Saudara gimana? Tahukah saudara bahwa Paulus ketika dia menulis surat Filipi yang kita baca ini, dia berada di sebuah penjara di Roma. Tetapi dalam tulisannya mengenai surat Filipi yang kita baca, sepertinya dia tidak tertekan. Dia malah mempunyai kekuatan dan dia menulis surat Filipi ini dengan hati yang tenang, hati yang penuh dengan sukacita dan semangat. Menarik buat saya, apa sih yang membuat Paulus begitu tenang-tenang saja di penjara? Sebab sepertinya dia tidak tertekan, padahal kenyataan Paulus di penjara itu dia dibelenggu. Dibelenggu di penjara Romawi itu, kalau kita baca, kaki masuk ke dalam lubang kayu, lalu dipaku lagi, sehingga manusia hanya bisa duduk atau berdiri dan tidak bisa jalan kemana-mana. Dan inilah keadaan Paulus waktu menulis surat Filipi yang kita baca itu. Dia berada dalam keadaan tertekan, dia berada dalam keadaan sulit, tetapi dia tenang saja, bahkan penuh dengan sukacita kalau kita membaca surat Filipi ini. Nah, melalui bacaan ini atau pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita melihat atau mencari tahu apa penyebab bagi Paulus sehingga dia tenang-tenang saja di penjara. Di dalam hal itu dia juga mampu menulis suatu surat yang sangat berharga bagi orang-orang di luar penjara. Mari kita lihat. Hal yang pertama adalah Paulus katakan ada sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan ini memberi kekuatan kepadanya dalam kondisi apapun. Pasal 1 ayat 3 dan 4, dia mengatakan begini: Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi ketika Paulus di dalam penjara dengan tekanan dan kakinya dibelenggu, yang memberi kekuatan kepada dia ketika dia ingat saudara-saudaranya yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima kabar baik atau Injil Kristus, dia bersukacita, dia bergembira mengingat mereka. Bahkan di dalam doa-doanya dikatakan dalam ayat itu, dia bersukacita, dia bergembira mendoakan mereka. Dan seperti pada pasal 2 ayat 2, dia juga mengungkapkan demikian, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini,
hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi dia mau mengingatkan orang-orang di luar sana untuk bersatu hati, untuk mengingat Tuhan, untuk menghadapi situasi dan kondisi kehidupan mereka. Karena itu ia menasihatkan lagi pada pasal 3 ayat 3, bersukacitalah dalam Tuhan, katanya. Kemudian pasal 4 ayat 4 lagi dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita di dalam Tuhan inilah yang memberi kekuatan, kemampuan kepada Paulus sehingga dia tenang-tenang saja di dalam penjara. Dan Paulus mengatakan sukacita dalam Tuhan ini bukan hanya diucapkan, tetapi sukacita ini juga dirasakannya, dihayatinya, dan sukacita inilah yang memberi kekuatan bagi dia dalam situasi apapun. Dalam situasi yang berat itu dia tetap bersukacita. Karena itu dia katakan, tetaplah bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Hal yang kedua adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan kematiannya, supaya akhirnya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus menuntut untuk mengenal dan mengalami Kristus, tetapi juga kuasa dari kebangkitannya dan mengambil bagian dalam penderitaannya. Bagi Kristus, penderitaan dan kematian datang lebih dulu, diikuti oleh kebangkitannya. Bagi kita, kuasa kebangkitannya datang lebih dulu, diikuti oleh partisipasi dalam penderitaannya dan penyerupaan dalam kematiannya. Mula-mula kita menerima kuasa kebangkitan Tuhan, lalu dengan kuasa itu kita dapat berpartisipasi dalam penderitaannya dan menempuh suatu hidup yang mengalami penderitaan atau tersalib. Dalam keserupaan dengan kematiannya. Jadi penderitaan yang demikian terutama untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus atau gereja untuk memurnikan tujuan itu. Maka Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya. Paulus katakan, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini ada 3 sebutan yang ditujukan kepada orang Yahudi. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi ini adalah peringatan Paulus kepada orang-orang Yahudi yang menuntut bukan Yahudi untuk disunat ketika mereka menjadi orang Kristen atau percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menegaskan orang bukan Yahudi tidak harus disunat ketika mereka menerima kebenaran dari Allah. Paulus katakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang berarti, kata Paulus.
di dalam Galatia 5 ayat 15. Jadi untuk memurnikan tujuan kehidupan bersukacita tadi dan pengenalan akan Kristus itu, Paulus ingatkan terhadap orang-orang yang sepertinya memiliki tujuan yang benar juga, bergebu-gebu menuntut supaya orang yang percaya Yesus itu harus disunat. Tetapi bagi Paulus itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah perubahan hati, bukan penyunatan lahiriah, tetapi tidak berubah di dalam perilaku kehidupan keseharian. Nah, ini yang Paulus tolak. Nah, Paulus juga memperingatkan yang kedua. Paulus katakan hati-hati dengan apa yang dianggap menguntungkan dari luar Kristus, yang kelihatannya sangat berharga, sekarang kau anggap rugi dan sampah, kata Paulus. Jika dibandingkan dengan Kristus, kebenaran yang Allah anugerahkan, keuntungan yang dulu itu tidak ada apa-apanya. Saudara, kita akan menjadi sama dengan pengakuan Paulus ini kalau kita telah sungguh-sungguh mendapat Kristus bagi hidup kita. Bukan karena hebatnya kita, tetapi adalah karena anugerah dan kasih Tuhan yang membenarkan kita oleh iman kepada Kristus. Paulus telah mengenal tujuan hidupnya dalam Kristus. Karena itu ia bersukacita di dalam Tuhan. Jadi pengenalan tujuan hidup dalam Kristus membuat ia kuat atau survive di dalam tekanan atau tantangan hidup yang ia alami. Karena ia diterima oleh Allah berdasarkan kebenaran yang adalah pemberian Allah. Itulah yang membuat ia bersukacita dan selalu menyemangati orang percaya untuk selalu bersukacita di dalam Kristus dalam segala hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan sulit sekarang ini, bahkan keadaan yang lebih sulit pun daripada ini, kita memerlukan ketahanan. Jadi tujuan dari pemberitaan firman Tuhan yang dialami oleh Paulus itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Mari kita pastikan bahwa kepercayaan kita pada Yesus Kristus, kita memiliki Yesus Kristus, dan kita memiliki sukacita di dalam Dia. Kita harus belajar untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, karena cara itulah yang membuat kita bertahan dalam penderitaan atau dalam tekanan hidup yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menghadapi dan melewati hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami berseru. Kami mau mendapat Kristus di dalam kehidupan kami. Kalau kami selama ini hanya mengenal Kristus,
tetapi tidak memiliki Kristus sungguh-sungguh bagi kehidupan kami. Maka di dalam menghadapi situasi sulit COVID-19 ini, tentu kami gentar dan takut khawatir. Tetapi ketika kami memiliki Kristus dalam hidup ini, maka kami mendapat kekuatan untuk menghadapi dan melewati hari-hari ini. Dan kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami tetap mencari tahu tentang Tuhan. Dan itulah yang meneguhkan iman dan kekuatan bagi kami di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu memelihara seluruh bangsa di dunia ini yang mengalami virus corona atau COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberi kepada orang-orang atau ahli-ahli untuk menemui cara atau obat untuk mengatasi sehingga virus 19 ini dapat dideteksi dan disembuhkan. Dan kami berdoa kepada orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberi semangat, bahkan menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan memberi sukacita, kegembiraan di dalam Tuhan bagi mereka. Bagi para dokter yang sedang merawat mereka setiap hari, kami mohon kiranya Tuhan melindungi mereka dengan baik, sehingga para dokter, para perawat, para sukarelawan ini mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, hari-hari ini kami terus mengikuti dan taat dengan anjuran pemerintah. Dan kami percaya biarlah dengan ketaatan kami bersama, kami akan mampu memutus rantai COVID-19 ini. Biarlah COVID-19 ini tidak mendekati kami, tidak datang kepada kami, tetapi kami percaya kuasa dan perlindungan Tuhan dapat menolong setiap orang percaya pada Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kami memohon kiranya Tuhan menolong keluarga-keluarga untuk menghadapi masa yang sulit ini. Biarlah kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi dan anak-anak yang ada, biarlah kami bersama-sama, walaupun kami di rumah, biarlah kami boleh betah di rumah, taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biar dengan cara itu kami ada di rumah, kami membangun kebersamaan sesama keluarga, dan biarlah melalui kebersamaan itu kami juga belajar untuk mengenal Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mendapat Kristus itu untuk setiap pribadi di dalam rumah tangga kami. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Kristen pemancar Injil dimanapun gereja ini ada. Tuhan memberkati gereja ini sebagai tubuh Kristus. Biarlah gereja ini mampu mewujud nyatakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah gereja ini juga mampu memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini kepada dunia di mana Dia ada. Biarlah suara kebenaran dapat didengar, diterima, dan mengubah kehidupan setiap orang yang mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke desa. Kiranya Tuhan memberkati mereka sebagai pemimpin bangsa ini, bersatu padu dan semangat untuk memberi semangat kepada rakyat. Biarlah rakyat mampu menghadapi dan melewati keadaan yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk keadilan bagi seluruh rakyat, di mana kami mendengar ada bantuan-bantuan dari pemerintah.
biarlah distribusi dari bantuan-bantuan itu dapat sampai kepada setiap orang untuk menolong mereka menghadapi masa sulit, masa COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami. Doa-doa ini kami minta hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.